Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aida Nahar, SEMSI, selaku pembimbing akuntansi keuangan lanjutan 2, dan yang saya sayangi teman-temanku di kelas akuntansi reguler 2 ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Afrilia, NIM 2526, teman saya Anika Putri, NIM 2521, dan Salsadila Savanti, NIM 2476. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas kita, yaitu dengan judul Akuntansi untuk Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai atau biasa disebut dengan hedging. Menurut PSAK 55 revisi tahun 2006, mendefinisikan derivatif sebagai suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang mempunyai karakteristik. Yang pertama, nilainya berubah akibat dari perubahan variabel di antaranya suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, dan lain-lain. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal. Dan yang terakhir, derivatif diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Adapun jenis-jenis instrumen derivatif dapat dibedakan menjadi 2, yaitu freestanding derivatif dan embedded derivatif. Derivatif yang berdiri sendiri ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada opsi, forward contract, future contract, dan swap. Kemudian derivatif melekat merupakan komponen dari instrumen campuran, di mana di dalamnya termasuk pula kontrak utama atau non-derivatif, yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen yang digabungkan bervariasi seperti derivatif yang berdiri sendiri. Pengakuan dan pengukuran derivatif. Pengakuan dan pengukuran derivatif ini ada 3. Yang pertama, derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aktiva atau kewajiban. Yang kedua, setelah pengakuan awal entitas mengukur derivatif yang diakui sebagai aktiva atau kewajiban pada nilai wajarnya. Dan yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari spekulasi dalam derivatif harus langsung diakui dalam pendapatan laba rugi. Kemudian, lindung nilai atau hedging. Lindung nilai adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan resiko yang terkait. Dalam pasar uang atau dunia keuangan, hedging dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul dari resiko investasi yang dilakukan. Baik, selanjutnya lindung nilai berdasarkan PSAK 55 revisi tahun 2006. Instrumen lindung nilai adalah 1. Derivatif dan aset keuangan yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atas resiko perubahan nilai tukar mata uang asing, yang nilai wajar atau arus kasnya diperkirakan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai. Item yang dilindung nilai: 1. Aset, kewajiban, komitmen pasti, perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada operasi di luar negeri yang menyebabkan entitas menghadapi resiko perubahan nilai wajar atau arus kas masa depan. 2. Sekelompok aset, kewajiban, komitmen pasti, perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi atau investasi neto pada operasi di luar negeri yang memiliki karakteristik resiko yang serupa. 3. Bagian dari portofolio aset keuangan atau kewajiban keuangan yang berbagi resiko yang dilindung nilai untuk lindung nilai portofolio suku bunga. Tujuan lindung nilai: 1. Manajemen expectation, yaitu lindung nilai diharapkan sesuai dengan strategi manajemen resiko. 2. Effectiveness versus ineffectiveness, yaitu lindung nilai akan sangat efektif dalam rangka
saling hapus atas perubahan nilai wajar atau arus kas. Kriteria akuntansi lindung nilai ada 5. Yang pertama, terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atau bisa disebut kebijakan tertulis. Yang kedua, untuk lindung nilai arus kas, perkiraan transaksi yang merupakan subjeknya harus bersifat kemungkinan besar terjadi. Yang ketiga, lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas. Yang keempat, efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal, yaitu nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai yang dapat didistribusikan pada resiko yang dilindung nilai, dan nilai wajar instrumen lindung nilai tersebut harus dapat diukur secara andal. Yang kelima, lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan di mana lindung nilai tersebut penetapan. Selanjutnya, akuntansi lindung nilai. 1. Lindung nilai atas nilai wajar. Maksudnya nilai terhadap resiko perubahan nilai wajar, aktiva atau kewajiban yang sudah diakui, atau terhadap resiko perubahan nilai wajar ikatan yang belum diakui. Yang kedua, lindung nilai atas arus kas. Maksudnya nilai terhadap resiko fluktuasi arus kas dan aktiva atau kewajiban yang diakui, atau terhadap transaksi yang diperkirakan akan terjadi yang berkaitan dengan resiko. Yang ketiga, lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri. Maksudnya lindung nilai atas kepentingan intern bank pelapor atas aset bersih pada operasi di luar negeri yang mencakup perusahaan anak, perusahaan asosiasi, perusahaan patungan, dana atau cabang dari bank pelapor yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri atau dalam mata uang yang berbeda dengan bank pelapor. Selanjutnya, efektivitas lindung nilai. 1. Resiko harus dapat diidentifikasi secara jelas. Yang kedua, resiko harus dapat diprediksi atau diestimasi. Yang ketiga, resiko harus diukur secara realistis. Yang keempat, atribusi yang tepat atas instrumen lindung nilai untuk item yang dilindungi nilai. Alasannya, karena dapat pengaruh dari lindung nilai dalam laporan keuangan. Dan selanjutnya, lindung nilai dianggap efektif. Yang pertama, efektif dihitung secara prospektif dan retrospektif. Yang kedua, hasil aktual lindung nilai berada dalam kisaran 80-125%. Yang ketiga, seluruh lindung nilai yang tidak efektif diakui dalam laporan rugi laba atau termasuk ketidakefektifan dalam kisaran 80-125%. Efektivitas dievaluasi ini minimal pada waktu entitas menyiapkan laporan keuangan tahunan atau intern. Terima kasih. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.